Hai semua, kembali lagi bersama saya Ans Nime, membahas tentang kelanjutan anime secara detail dan terperinci. Oke, di video sebelumnya kita diberitahu fungsi dari bengkel Babylon yang bisa mengcopy sebuah benda dengan sangat mudah, layaknya seperti sihir modeling. Tapi bengkel Babylon ini memiliki keunggulan yang membedakannya dengan sihir modeling, yaitu bengkel itu bisa memproduksi barang secara massal dengan sangat mudah. Kemudian setelah mengetahui fungsi dari bengkel Babylon, demi membantu mencarikan pekerjaan para ketujuh gadis yang diselamatkan Toya di Sandora waktu itu, Toya mendirikan sebuah bisnis yang akan mempekerjakan ketujuh gadis itu, dan bisnis itu adalah sebuah manga cafe. Setelah menyelesaikan semua itu tentang manga cafe itu, di waktu senggangnya Toya itu berhasil mendapatkan sebuah sihir baru dan juga fitur baru dari HP-nya itu, yaitu adalah sihir graffiti dan fitur OK Google. Dan pembahasan di video sebelumnya pun berakhir di situ. Jadi bagaimana kelanjutan dari pembahasan itu? Oke, jadi mari kita bahas kelanjutan dari pembahasan anime Isekai wa Smartphone Totomoni volume keempat, arc ke-12, chapter ke-87 sampai 89 dimulai. Oke, let's go. Setelah dibukanya manga cafe Toya selama 3 hari, manga cafe Toya yang diberi nama Moonrit itu menjadi langsung populer. Bahkan saking populernya, ruangan khusus yang ada di lantai 2 dan 3 itu di Moonrit itu sampai penuh. Bukan hanya itu saja, Toya bahkan sampai harus menghilangkan salah satu aturan biaya masuk dan juga membuat sebuah taman khusus membaca untuk memperluas manga cafe atau Moonrit miliknya itu. 80% dari pelanggannya itu adalah perempuan. Itu dikarenakan karena Moonrit itu hanya berisikan buku cerita saja. Dan para laki-laki yang ada di dunia itu, yang ada di sana itu, hanya tertarik dengan buku full gambar, buku ilmu pedang, dan buku-buku sihir saja, atau semacamnya gitu. Walaupun begitu, tapi masih ada pelanggan laki-laki yang datang ke Moonrit untuk membaca cerita legenda kesatria, cerita perang, dan sejenisnya. Karena banyaknya pelanggan perempuan di Moonrit, banyak rak-rak buku yang ada di Moonrit itu berisikan novel-novel populer di kalangan perempuan saja. Apalagi setelah Toya itu menaruh buku-buku yang dibeli Lindsay, jumlah pelanggan perempuan itu makin meningkat dengan sangat pesat. Karena banyaknya pelanggan itu yang ingin membaca buku yang dibeli Lindsay itu, Toya itu bahkan sampai lupa sudah berapa dia itu menyalin buku itu di bengkel Babylon, atau mengcopy buku itu di bengkel Babylon. Toya tidak tahu buku apa sih yang membuat para pelanggan perempuan itu sampai rela membaca buku itu. Meskipun penasaran, Toya itu memutuskan untuk tidak membaca buku itu karena Toya merasakan sesuatu yang berbahaya di buku itu. Ya, kesimpulannya, Moonrit Toya atau manga cafe Toya itu berjalan dengan sangat lancar. Toya mendapatkan banyak penghasilan dari Moonrit. Karena penghasilan itu, Toya pun bisa menggaji ke-7 gadis itu. Dan karena mereka bertujuh itu sudah berpenghasilan, mereka semua itu telah pindah dari rumah Toya ke sebuah penginapan. Kalau Rebecca dan Logan, mereka berdua itu sudah lama telah pergi dari rumah Toya. Sedangkan Will, dia itu baru saja pindah pada saat Wendy itu pindah. Dan tentu saja Will itu tinggal di penginapan yang sama seperti Wendy, walaupun beda kamar. Setelah semua masalah tentang Moonrit itu selesai, akhirnya Toya pun bisa pergi lagi ke Will dari sekian lamanya. Toya ingin mengambil sebuah quest untuk mencoba sihir graffiti dan fitur baru HP-nya itu. Saat ini Toya ini hanya ditemani oleh Yumina saja.
karena para gadis yang lainnya memiliki sebuah kesibukan sendiri. Yumina menemani Toya karena Yumina mau meningkatkan levelnya atau ranknya itu. Karena di partinya Toya saat ini hanya Yumina saja yang levelnya itu masih biru. Maka dari itu Yumina itu ingin menaikkan levelnya itu menjadi merah seperti yang lainnya. Di perjalanan Toya itu pergi ke Guild bersama Yumina. Yumina itu ingin memegang lengannya seperti layaknya seorang putri itu. Tapi karena Toya merasa sulit untuk berjalan, Toya meminta Yumina untuk mengubahnya menjadi bergandengan tangan saja. Yumina pun setuju dan mereka pun mulai berjalan ke Guild dengan bergandengan tangan. Sesampainya Toya dan Yumina di Guild, Toya dan Yumina itu langsung pergi ke papan quest. Tapi ketika Toya dan Yumina itu ingin mendekati papan quest, Toya dan Yumina itu dihadang oleh seseorang pria besar. Pria itu memakai celana panjang, rompi bergaris-garis harimau, dan juga membawa sebuah kapak di pinggangnya. Pria itu dengan sombongnya bilang ke Toya dan Yumina, "Oi bocah, apa yang kau lakukan di tempat ini? Ini bukan taman bermain anak-anak tahu." Toya tidak pernah melihat orang ini. Toya bertanya-tanya apa dia orang baru di kerajaan ini. Kemudian Toya itu melihat ke sekitar. Toya melihat beberapa orang adventur atau petualang itu di sekelilingnya itu senyum-senyum gitu. Senyum-senyum kayak gini loh. "Kapok lo. Ayo gimana tuh? Rasain lah pokoknya gitulah." Tapi mereka itu tidak senyum-senyumin Toya dan Yumina, tapi ke pria besar itu. Kemudian setelah itu, pria itu mulai mencoba untuk memegang Yumina. Melihat itu, Toya itu langsung mengeluarkan pistolnya itu dan menembakkannya dengan peluru pelumpuh. Walaupun peluru itu tidak melukai pria itu, tapi tetap saja peluru itu sangat sakit. Karena Toya tahu pria itu masih sadar, Toya itu langsung mengambil guild cardnya itu dan melihatkannya ke depan muka dari pria itu. Matanya langsung melotot saat melihat level dari Toya itu dan titelnya itu. Dengan mata yang masih melotot, Toya itu mengangkat pria itu dengan bantuan sihir graffiti dan membuangnya ke luar guild. Dan setelah Toya masuk lagi ke guild, para adventur atau petualang itu yang senyum-senyum tadi itu sekarang menjadi tertawa terbahak-bahak. Mereka sangat senang saat melihat orang bodoh yang berani menantang Toya. Ya walaupun begitu, Toya itu masih slow saja. Karena kejadian seperti ini itu sebenarnya itu bukanlah yang pertama kalinya bagi Toya. Karena penampilan Toya yang terlihat tidak kuat gitu, yang kurus, nggak berotot, nggak kelihatan kuat lah gitu. Banyak orang-orang yang sok-sok kuat gitu yang melakukan yang sama seperti tadi itu. Dan bernasib sama seperti tadi juga. Ditembak sama Toya langsung dibuang di keluar guild gitu. Dan karena masalah itu sudah beres, Toya pun melanjutkan tujuannya, yaitu mencari quest. Toya dan Yumina pergi ke papan quest dan mulai melihat-lihat quest yang ada. Karena saat ini hanya ada Toya dan Yumina saja, Toya ingin mengambil quest yang mudah saja. Dan setelah beberapa saat mencari quest yang cocok, Toya akhirnya menemukan quest yang cocok dan bagus, yaitu quest penaklukan Bloody Crab. Bloody Crab adalah demon beast, kepiting raksasa yang memiliki 4 capit yang besar dan tempurung yang keras. Tempurung kepiting itu biasanya bisa dijual dengan harga yang tinggi untuk dibuat menjadi pelindung. Sedangkan dagingnya itu bisa dijual dengan harga yang tinggi karena rasanya yang sangat enak. Toya merobek kertas itu atau kertas quest itu dari papan quest dan langsung membawanya ke meja resepsionis untuk diminta persetujuan untuk mengambil quest itu. Setelah mendapatkan persetujuan dari guild, perempuan atau cewek resepsionis guild itu dengan gugupnya mulai bertanya kepada Toya, "Apakah kau Mochizuki Toya, pemilik Moonrit?" Dengan kebingungan, Toya itu menjawab iya. Setelah mendengar itu, cewek resepsionis itu dengan sangat senang dan wajahnya memerah.
Cewek resepsionis itu mulai mendekati Toya dan bertanya lagi kepada Toya, apakah ada series buku Knight Order of Rose dari Kekaisaran Rivurus? Dengan melihat ekspresinya saja, Toya bisa tahu kalau dia itu pasti sangat ingin melihat buku itu. Toya bertanya kepadanya, apa series buku itu sudah lengkap? Cewek resepsionis itu menjawab sudah, 15 volume. Karena tahu seriesnya sudah full atau sudah lengkap, Toya itu menyetujui permintaan cewek resepsionis itu dan berjanji kepadanya akan merilis bukunya itu di Moonrit keesokan harinya. Toya menerima permintaan itu karena Toya itu berpikir jika dia tidak membeli buku baru, maka pelanggannya itu akan merasa bosan. Maka dari itu jadinya sekalian saja gitu. Cewek resepsionis itu yang mendengar jawaban dari Toya itu, dia langsung menjadi sangat senang. Sambil melihat cewek resepsionis itu kesenangan, Toya dan Yumina pun meninggalkan guild. Di perjalanan Toya dan Yumina menuju ke tempat penaklukan Bloody Crab, Yumina itu terdiam terus sambil sedikit-sedikit melihat ke arah Toya. Dan setelah beberapa saat kemudian, Yumina bertanya kepada Toya, apakah Toya tahu buku apa itu Knight Order of Rose? Toya menjawab tidak. Lalu Toya bertanya balik ke Yumina, apakah Yumina tahu buku apa itu? Yumina pun menjelaskan kepada Toya, kalau buku Knight Order of Rose itu adalah buku yang berisikan tentang cerita asmara atau cinta di dalam sebuah orde kesatria yang berisikan lelaki semua. Mendengar itu Toya itu menjadi sangat kaget gitu. Lelaki semua? Maksudmu? Mendengar itu tuh Yumina itu langsung memalingkan wajahnya. Dengan kata lain, benar, buku yaoi. Toya itu jadi sangat kaget sekali. Dia tidak percaya kalau buku itu adalah buku yaoi. Toya jadi sangat tidak ingin membeli buku itu karena tahu ternyata buku itu yaoi. Tapi karena Toya sudah berjanji, Toya jadi tidak bisa menarik perkataannya lagi. Dan dengan terpaksa Toya itu harus membeli buku itu. Dengan perasaan yang seperti ditipu gitu, Toya itu melirik ke Yumina dan bertanya lagi kepada Yumina, sepertinya kau tahu cukup baik juga. Dengan reaksi yang meragukan gitu, Yumina itu menyangkal perkataan Toya kalau Yumina itu sebenarnya tidak memiliki hobi seperti itu. Karena reaksi yang meragukan itu, Toya itu tidak percaya dengan perkataan Yumina itu. Demi membuat Toya itu percaya kepada Yumina, Yumina itu meyakinkan lagi kepada Toya kalau sebenarnya dia itu tahu pembuat buku itu atau yang buat buku itu. Makanya dia tahu isi dari buku itu. Toya langsung bertanya siapa dia. Yumina menjawab kalau dia adalah Ririeru Rimu Rifurizu atau putri pertama Kekaisaran Rifurizu. Yumina mulai menjelaskan kepada Toya kalau Yumina itu sangat kenal baik kepada putri Ririeru itu. Maka dari itu Yumina itu bisa tahu tentang Ririeru. Mendengar itu kepala Toya langsung menjadi sangat sakit. Toya mulai berpikir mulai dari sekarang Toya itu harus menjauhkan dirinya dari kekaisaran itu. Tapi walaupun begitu dia harus ke sana untuk membeli bukunya di sana. Jadi mau bagaimana lagi? Karena sudah malas memikirkan itu, Toya pun memutuskan untuk memikirkannya nanti dan fokus ke penaklukan yang diterimanya. Toya membuka gate-nya dan mulai pergi bersama Yumina ke tempat penaklukan Bloody Crab. Tempat atau habitat dari Bloody Crab itu ada di selatan pertambangan tempat Toya itu melawan Mithril Golem waktu itu. Karena Toya sudah pernah ke sana, Toya itu jadi bisa pergi ke sana menggunakan gate. Setelah Toya dan Yumina itu sampai di depan tambang waktu itu, Toya langsung menggendong Yumina, layaknya seperti menggendong seorang putri, dan mulai berlari ke selatan untuk ke tempat habitat Bloody Crab berada.
Toya berlari sambil menggunakan sihir gravity ke dirinya sendiri dan juga Yumina agar mereka berdua itu menjadi sangat ringan. Toya juga menggunakan sihir Axel dan Boost yang menyebabkan larinya itu menjadi sangat kencang. Bahkan lebih kencang daripada sebelumnya, sebelum memakai gravity. Toya terus berlari sambil menggendong Yumina hingga beberapa saat kemudian mereka berdua sampai di habitat para Bloody Crab tinggal. Tempat itu biasanya disebut dengan tanah kosong. Setelah sampai di tanah kosong itu, Toya menurunkan Yumina dan oh ya, saya lupa. Di video sebelumnya saya bilang kalau untuk mengaktifkan fitur baru dari HP Toya, Toya itu harus bilang Roger dulu gitu. Tapi ternyata sebenarnya itu tidak. Sorry ya. Yang bilang Roger itu ternyata itu suara HP-nya Toya atau voice dari HP Toya itu. Jadi di sini saya mau ralat kalau cara untuk mengaktifkan fitur baru HP Toya itu, Toya hanya perlu ngomong biasa saja. Ya contohnya itu tampilkan gambar ini. Maka HP-nya itu akan merespon terlebih dahulu dengan sebuah suara dan baru keluarlah gambar. Dan responnya itu seperti yang saya katakan di video sebelumnya itu, yang Roger target kunci dan tampilkan gambar ini menggunakan sihir ini. Nah itu sebenarnya itu suaranya dari HP-nya Toya, bukan Toya. Hehehe. Sorry. Saya salah menafsirkan waktu itu. Oh dan juga yang jadi voice HP-nya itu atau menjadi suara HP-nya itu adalah Siska, bukan Mbak Google. Jadi lebih bagus lagi lah. Oke lah, baiklah. Mari kita lanjut ke ceritanya. Setelah Toya menurunkan Yumina dari gendongannya, Toya langsung memakai fitur baru HP-nya untuk mencari lokasi Bloody Crab. Toya menyuruh HP-nya itu untuk mencari Bloody Crab di sekitar 3 km dari Toya berada. HP Toya dengan bersuarakan Siska pun langsung menerima permintaan Toya dan langsung mencari Bloody Crab yang berada di radius 3 km. Dan HP Toya menemukan satu Bloody Crab. Pencarian selesai. Dari sini ke barat daya ada satu menampilkan. Nah ini suaranya, suara HP-nya loh maksudku. Dan setelah voice itu selesai, keluarlah sebuah peta di depan Toya, layaknya seperti anime-anime atau film-film bergenre fantasi. Setelah melihat peta, Toya mengira kalau letaknya itu kurang lebih berada 1 km dari mereka berdua. Sedangkan Yumina, dia itu menjadi kaget dan kebingungan setelah mendengar suara Siska. Padahal Siska itu tidak ada di sana. Yumina bertanya kepada Toya, "Kok ada suara Siska di sini?" Toya menjawab, kalau itu adalah suara HP-nya. Toya mulai menjelaskan fitur baru HP-nya itu ke Yumina. Toya juga bilang kalau alasan dia memakai suara Siska agar terlihat seperti nyata saja. Karena cara bicara Siska itu seperti mesin dan tidak memiliki emosi. Ya mungkin maksudnya itu nyata itu biar samalah kayak suara-suara komputer atau AI di anime atau film-film fantasi gitulah. Setelah selesai menjelaskan kepada Yumina, Toya menggendong Yumina lagi dan menggunakan 3 sihir yang kayak tadi itu dan lari lagi ke Bloody Crab yang ditunjukkan di peta itu. Dan setelah sampai, Toya dan Yumina akhirnya bisa melihat wujud dari Bloody Crab itu. Kepiting itu sangat besar, sebesar truk sampah, dengan cangkang yang keras, berwarna merah darah. Capitnya itu juga sangat besar. Dia memiliki 2 capit yang besar di setiap sisinya. Kepiting itu juga memiliki 4 kaki di setiap sisinya. Yang jika ditotal, kepiting itu memiliki 4 capit yang besar dan 8 kaki. Bloody Crab itu menyadari kedatangan Toya dan Yumina dan mulai maju untuk menyerang Toya dan Yumina.
Melihat itu, Toya langsung menurunkan Yumina dan mulai mengeluarkan pistolnya. Yumina juga mengeluarkan pistolnya, dan mereka berdua itu mulai menembaki Bloody Crab itu menggunakan peluru pelumpuh atau peluru paralyze. Tapi sayangnya, peluru itu tidak berguna sama sekali, karena Bloody Crab itu tidak mempan terhadap sihir seperti pelumpuh gitu. Yumina mencoba untuk memperlambat gerakannya menggunakan sihir Earthbind. Tanah yang berada di kaki kepiting itu mulai menjerati semua kaki kepiting itu dan menyebabkan pergerakan kepiting itu menjadi lambat. Tidak mau melepaskan kesempatan itu, Toya langsung menggunakan sihir akselnya dan melompat ke atas kepiting itu dengan sangat cepat. Setelah berada di atas kepiting itu, Toya mencoba untuk menggunakan sihir gravitinya untuk memberatkan berat tubuh kepiting itu. Toya menyentuh cangkang kepiting itu dan mulai mengaktifkan sihir graviti ke tubuh kepiting itu. Sihir graviti Toya pun aktif dan membuat pergerakan kepiting itu makin melemah dan tiba-tiba tidak bergerak. Setelah membuat kepiting itu tidak bergerak, Toya langsung turun dari atas kepiting itu. Kemudian Yumina datang menghampiri Toya dan bertanya kepada Toya, apa yang Toya lakukan? Toya menjawab kalau dia memberatkan tubuh kepiting itu menggunakan sihir agar kepiting itu tidak bisa bergerak lagi. Tapi walaupun sudah diberikan sihir graviti, cangkang kepiting itu masih belum retak. Karena cangkang kepiting itu belum retak, Toya maunya menambahkan beratnya lagi. Tapi sebelum melakukan itu, Yumina menghentikan Toya dan bilang kepada Toya kalau kepitingnya itu sudah mati. Mendengar itu, Toya sempat bingung, lah kok mati? Dan setelah dilihat, ternyata sihir graviti Toya itu selama ini masih aktif. Toya langsung membatalkan sihirnya dan mengecek kepitingnya itu. Dan benar saja, kepitingnya itu benar-benar sudah mati. Yumina berpikir mungkin Toya itu juga bisa menggunakan sihir gravitinya itu dari jarak jauh. Karena masih penasaran, Toya memutuskan untuk melakukan percobaan. Toya mengambil sebuah batu di dekatnya. Kemudian Toya mengaktifkan sihir graviti ke batu itu dan mulai melemparnya. Tapi sebelum batu itu terjatuh ke tanah, Toya itu dari jauh mencoba untuk meningkatkan berat batu itu menjadi 100 kg. Dan hasilnya terdapat sebuah retakan di tanah itu tempat batu itu mendarat, yang menandakan percobaannya itu berhasil. Toya dan Yumina yang melihat itu merasa takjub. Ternyata sihir graviti ini juga bisa digunakan dari jarak jauh. Walaupun sihir ini masih memiliki kekurangan, yaitu Toya itu harus menyentuh bendanya terlebih dahulu. Tapi itu saja sudah sangat bagus. Dan tiba-tiba Toya itu mendapatkan sebuah ide untuk menghilangkan kekurangannya itu. Toya mengambil pistolnya dan menancapkannya ke tanah. Kemudian Toya itu mengambil HP-nya dan melakukan seperti yang ada di anime di episode 6 dan 9. Tapi bedanya, kalau sekarang ini Toya itu menargetkan pistolnya, dan kalau di animenya Toya itu menggunakan paralyze. Tapi sekarang Toya itu mencoba untuk menggunakan graviti. Dan percobaannya itu ternyata berhasil. Walaupun pistolnya Toya itu saat ini tidak disentuh sama dia, Toya masih bisa mengaktifkan sihir gravitinya dari HP-nya itu dan membuat pistolnya itu menjadi berat. Toya sangat senang karena percobaannya itu berhasil. Toya membatalkan sihir gravitinya dan mengambil pistolnya itu. Dan setelah itu, Toya itu menaruh mayat Bloody Crab itu di dalam storage-nya. Sebenarnya Toya itu hanya perlu mengambil capitnya saja. Tapi karena Yumina bilang kalau guild itu akan membayar mahal semua bagian kepiting itu, Toya memutuskan untuk membawanya semua bagian tubuh kepiting itu untuk dijual. Dan karena dagingnya itu kata Yumina itu enak,
Toya memotong salah satu kaki kepiting itu untuk Toya nikmati dagingnya bersama yang lainnya. Dan setelah selesai, Toya dan Yumina pun memutuskan untuk kembali ke guild. Karena misi membunuh crabnya itu telah selesai. Setelah sampai di guild, Toya langsung menyetor capit dari Bloody Crab sebagai bukti penaklukan. Melihat itu, mata cewek resepsionis itu yang melihat itu tuh langsung terbuka lebar. Dia tidak percaya kalau Toya itu bisa menyelesaikan quest ini dengan sangat cepat. Tapi setelah Toya menjelaskan kepadanya kalau Toya itu bisa menggunakan sihir gate, cewek resepsionis itu akhirnya mengerti. Kemudian Toya juga mengeluarkan tubuh Bloody Crab untuk dijual. Dan tentu saja salah satu kaki dari kepiting itu sudah Toya ambil. Walaupun begitu, Toya itu sudah mendapatkan hasil yang sangat banyak dari menjual tubuh Bloody Crab itu. Dan setelah selesai menjual Bloody Crab, seperti biasa, kartu guild Toya dan Yumina itu diberikan cap segel untuk menambahkan poin mereka. Dan karena itu, guild cardnya Yumina itu akhirnya berubah menjadi merah. Yumina menjadi sangat senang akan hal itu. Dan karena semuanya telah selesai, akhirnya Toya bisa pergi ke Rifurus atau Rifurizu untuk membeli buku. Sebenarnya Toya itu masih tidak ingin membeli buku. Buku itu buku yaoi. Tapi jika itu demi pelanggan, ya mau bagaimana lagi. Dan karena Toya saat ini memiliki banyak uang, Toya bermaksud untuk membeli banyak buku seperti itu. Agar Toya itu nantinya itu tidak perlu lagi beli-beli buku kayak gitu. Tapi karena Toya tidak tahu akan dunia seperti itu, dunia yaoi, Toya bertanya kepada cewek resepsionis. Itu resepsionisan. Cewek resepsionis itu menjawab, "Panggil aja aku Prim, ada apa?" Toya bertanya kepada Prim, apakah ada saran buku yang populer yang bergenre seperti itu, seperti yang tadi. Toya ingin membeli semuanya. Prim yang mendengar itu, dia terkejut dan juga senang. Kemudian Prim itu menyuruh Toya itu menunggu sebentar. Setelah menyuruh Toya menunggu, Prim langsung pergi ke anggota staf perempuan lainnya yang ada di guild. Dan mulai berbincang-bincang sambil mencatat sesuatu di sebuah kertas. Dan setelah itu Prim itu pergi lagi ke staf perempuan lainnya dan mulai berbincang-bincang lagi sambil mencatat lagi dan terus mengulangi itu berkali-kali. Bahkan Prim itu sampai berbincang-bincang juga ke para adventur perempuan yang ada di sana. Setelah selesai melakukan itu, Prim pun kembali ke Toya dan menyerahkan kertas yang penuh dengan daftar dengan judul buku bergenre yaoi ke Toya. Sambil menyerahkan kertas gak bener itu ke Toya, Prim itu juga bilang ke Toya kalau Toya membeli semua buku itu yang ada di kertas itu, daftarnya itu, maka semua yang ada di sini akan pergi ke Moonrit besok. Toya pun mengambil kertas itu. Pada saat Toya sudah mengambil kertas itu, Toya mengangkat kepalanya untuk melihat ke sekeliling. Toya pun melihat semua cewek-cewek atau perempuan yang ada di guild itu saat ini sedang menatapi Toya dengan mata yang berkilau-kilau. Setelah itu Toya dan Yumina pun keluar dari guild. Toya berencana untuk membeli buku-buku itu setelah mengantar pulang Yumina. Dan secara kebetulan pada saat Toya dan Yumina itu pulang, Toya itu melihat Lindsay yang sedang membawa makanan ke teras. Karena melihat Lindsay, Toya memutuskan untuk memberitahunya kalau Toya itu ingin membeli semua buku laknat yang direkomendasikan tadi. Toya memberikan catatan atau kertas laknat itu ke Lindsay. Dan setelah Lindsay itu membaca semua judul yang direkomendasikan itu, Lindsay mengambil sebuah pulpen di sakunya dan mulai menambahkan rekomendasi baru ke kertas itu. Setelah itu dengan sangat semangat, Lindsay itu mengembalikan kertas itu ke Toya sambil bilang,
kalau Toya itu harus membeli buku yang Lindsay rekomendasikan ini. Karena jika buku ini ada di Moonread, maka banyak pelanggan yang akan berebutan untuk membacanya. Sambil menerima kertas nggak bener itu, Toya berpikir apa beneran hal itu akan terjadi. Tapi karena itu perkataan Lindsay, Toya percaya saja dengan perkataannya. Toya mulai melihat semua daftar judul buku yang akan dia beli nanti. Dan inilah judul-judul buku yang akan Toya beli. Dan tentu saja semuanya buku yaoi. Atau buku tentang cowok sama cowok. Sambil melihat judul-judul buku itu, Toya itu berpikir lagi. Apa dia memang harus membeli buku itu? Melihat judulnya aja membuat hatinya Toya itu hancur, apalagi harus membelinya. Tapi mau bagaimana lagi? Karena sudah janji, Toya harus menepatinya. Toya juga berpikir dengan serius, apa yang dia harus lakukan mulai dari sekarang. Apa dia harus memisahkan buku-buku bergenre yaoi itu, atau menyerahkan pengelolaan Moonread kepada Lindsay yang lebih berpengalaman dalam hal itu. Sambil berpikir dengan serius seperti itu, Toya itu membuka gate untuk membeli buku-buku itu di Rifurizu. Ibu kota Rifurizu, kota kerajaan Berun. Ciri-ciri dari kota itu adalah pemandangan kota yang berwarna putih. Layaknya seperti memiliki suasana yang sama seperti Pulau Mykonos atau Pulau Santorini di Yunani. Kastil Rifurizu yang sangat putih terlihat di pusat kota yang menghadap ke lautan layaknya seperti pelabuhan. Toya saat ini telah sampai di sana. Karena Toya saat ini tidak sedang berlibur, Toya dengan cepat langsung pergi ke toko buku yang pernah Toya datangi sebelum Moonread itu dibuka. Toko buku itu besar. Toya pun mulai memasuki toko itu. Di dalam toko itu terdapat banyak buku-buku lama hingga buku baru. Di sana hanya terdapat pegawai perempuan berambut hitam saja yang sedang duduk di kursi konter. Toya menuju ke pegawai itu atau petugas perempuan itu untuk menanyakan semua buku yang akan Toya mau pesan. Pegawai perempuan itu bertanya kepada Toya, judul buku apa aja yang mau Toya pesan. Toya mengambil kertas catatan judul yaoi tadi itu dan memberikannya kepada petugas itu. Petugas itu mulai membaca judul-judul buku yang ingin Toya beli. Pertamanya, dia itu membacanya dengan sangat keras, tapi perlahan-lahan suaranya itu berubah menjadi pelan. Dia membacakannya dengan pelan sambil sesekali itu melihat ke Toya dengan ekspresi yang mirip seperti perempuan-perempuan atau cewek-cewek yang ada di guild. Setelah selesai membacakan semua judul itu, perempuan itu atau petugas itu langsung mengambilkan semua buku-buku itu. Selagi perempuan itu mengambil semua buku-buku itu, Toya pergi mengambil keranjang yang ada di sana dan mulai mencari buku-buku bergenre lainnya untuk sebagai tambahan. Ya nggak enak aja ya beli buku yaoi semua isinya gitu. Jadi untuk kamuflase lah. Lanjutlah. Setelah Toya balik lagi ke meja konter, setelah selesai mencari buku-buku genre lainnya, Toya melihat banyak buku-buku yang sudah ditumpuk di meja itu dengan sangat rapi. Tapi bukan hanya itu saja, Toya itu juga melihat petugas perempuan itu yang tadi itu saat ini sedang berdebat dengan pelanggan perempuan tentang sesuatu. Perempuan itu bersandar di meja dengan perasaan yang hancur. Dia memiliki umur kira-kira 20 tahun dengan rambut yang berwarna coklat kemerahan. Rambutnya dikepang satu dengan sebuah jepit rambut yang terlihat mahal. Dia juga memakai kardingan dan rok yang polos tapi terlihat mahal. Kemudian beberapa saat kemudian petugas perempuan itu pun menyadari kedatangan Toya. Petugas itu tersenyum ke arah Toya
Kemudian dia bertanya kepada Toya, barang yang diminta sedang dikumpulkan, apakah buku-buku itu juga termasuk? Toya menjawab iya. Toya menumpuk buku-buku yang Toya cari tadi itu ke atas meja. Dan pada saat itu juga, perempuan yang tadi berdebat itu sama petugas perempuan tadi, dia itu dengan penuh semangat, dia itu bangun dan mulai menatap Toya sambil bertanya, "Hei, apakah kau orangnya yang membeli Rose Magi? Atau yang judulnya itu Rose Collect Magical lah. Singkatannya itu Rose Magi." Toya pun bertanya balik, emangnya apa yang terjadi? Si perempuan itu menjawab kalau sebenarnya volume terakhir dari buku itu stoknya itu sudah habis. Dan buku yang Toya beli itu adalah stok yang terakhir. Dan dia itu datang ke situ itu untuk membeli buku itu. Tapi sayangnya dia itu sudah keduluan oleh Toya. Toya mendengar itu turut kasihan. Tapi walaupun begitu, Toya itu tidak ada niat untuk menyerahkan bukunya itu kepada dia. Karena Toya itu sudah tidak punya pilihan lagi. Jadi mau gak mau, Toya itu tidak bisa memberikannya. Toya bilang ke perempuan itu kalau dia tidak bisa menyerahkan kepadanya. Tapi walaupun begitu, perempuan itu tidak menyerah. Perempuan itu mulai memeriksa setiap judul buku yang Toya pesan. Setelah membaca semua judul-judul buku itu, perempuan itu bertanya kepada Toya, apakah kau membeli buku Knight Order of Rose juga? Toya dengan kebingungan menjawab iya. Mendengar itu perempuan itu mulai senyum-senyum gitu. Lalu tiba-tiba dia itu berpikir sebentar. Dan tidak lama kemudian dia itu pergi ke sudut konter. Dan setelah itu dia itu memanggil Toya ke sana. Setelah Toya menghampirinya, perempuan itu tiba-tiba memberikan sebuah penawaran kepada Toya. Bagaimana kalau aku memberikan tanda tanganku di setiap buku Knight Order of Rose yang kau beli, tapi sebagai gantinya kau berikan volume terakhir Rose Magi kepadaku. Mendengar itu, Toya menjadi kebingungan. Toya bertanya kepada perempuan itu, kenapa Toya harus mendapatkan tanda tangannya? Perempuan itu membalas pertanyaan Toya, karena yang membuat buku itu adalah aku, Riru Rifurizu. Riru ini adalah pen name ya, pen name dari Ririeru. Dan kalau ada yang nggak ngerti tentang pen name itu adalah nama samaran yang digunakan untuk menyembunyikan nama mereka. Ya pokoknya gitulah singkatnya. Oke, jadi kita lanjut. Tentu saja Toya tidak langsung percaya dengan perkataannya dia itu. Toya mencoba untuk mengetesnya dengan bertanya, jadi maksudmu kau itu adalah anak pertama dari Kekaisaran Rifurizu, Putri Ririeru? Seketika setelah mendengar itu, ekspresi wajahnya itu berubah menjadi seperti kosong. Keringat mulai keluar tanpa henti di wajahnya. Kemudian dia itu mulai bergumam atau berbicara sendiri. Kenapa? Bahkan Cici W tidak tahu akan hal ini. Identitasku telah diketahui. Wah, aku akan diancam. Aku akan digunakan batu loncatan untuk mendekati adikku yang merupakan raja selanjutnya. Kesucianku akan direnggut untuk menguasai negeri ini. Toya mendengar itu, Toya itu langsung menghentikan pikiran buruknya itu dengan sebuah pukulan di kepalanya. Dasar bodoh. Dah. Putri Ririeru yang menerima pukulan dari Toya itu langsung merasa kesakitan. Kemudian Putri Ririeru bertanya kepada Toya apa yang Toya lakukan. Toya membalas dengan menyuruhnya untuk diam. Setelah itu Toya itu menjelaskan kepadanya itu kalau Toya itu mengetahui dirinya itu dari Yumina. Sambil memegang kepalanya, setelah mendengar nama Yumina, Putri Ririeru langsung menjadi kebingungan. Putri Ririeru mulai bertanya kepada Toya, Yumina, maksudmu Yumina Belfast? Siapa kau sebenarnya? Toya mulai menarik nafasnya dalam-dalam. Kemudian Toya itu mulai menjawab pertanyaan Putri Ririeru.
kalau Toya itu sebenarnya adalah tunangan dari Yumina. Mendengar itu, Putri Rerieru menjadi sangat terkejut. Tapi beberapa saat kemudian, dia itu tiba-tiba berubah menjadi sangat tenang gitu. Dari terkejut jadi tenang. Dia mulai bergumam lagi. Tapi Yumina kan adalah gadis. Are, pernikahan palsu. Apa ini tujuan yang mulia raja? Kenapa Putri Rerieru itu bilang Yumina itu adalah gadis? Karena Putri Rerieru ini masih salah paham ya sama Toya. Setelah melihat buku yaoi yang Toya beli itu, ya kalian tahulah pastilah salah pahamnya itu kayak gimana. Oke, lanjut. Mendengar pikiran buruknya lagi, Toya itu lagi-lagi mulai memukul kepala Rerieru untuk menghentikan pikirannya itu. Setelah itu, Toya itu mengajak Putri Rerieru pergi keluar dari toko buku itu. Toya itu kembali ke meja konter untuk membayar semua buku yang dia beli. Setelah itu, Toya itu menaruh semua buku-bukunya itu yang dia beli itu ke storage dan membawa Putri Rerieru keluar dan pergi ke belakang toko buku. Setelah berada di sana, Toya itu langsung membuka gate untuk memanggil Yumina dan Kohaku. Yumina dan Kohaku pun langsung datang tepat di hadapan Putri Rerieru, dan Yumina itu langsung menyapanya. Rerieru yang melihat itu langsung kaget. Membiarkan mereka berdua itu saling berbicara, Toya itu izin pamit sebentar dan meninggalkan tugas kepada Kohaku untuk menjaga mereka berdua. Dan Toya pun pergi ke bengkel Babylon. Setelah sampainya di bengkel Babylon, Toya itu langsung mengeluarkan buku volume terakhir dari Rose Magi itu dan mengkopinya. Dan setelah selesai, Toya itu langsung balik lagi dan menyerahkan salinannya itu kepada Rerieru. Rerieru terkejut. Dia bertanya kepada Toya, apakah tidak apa nih? Bukannya kau ini juga menginginkannya? Mendengar itu, Toya tuh mulai meluruskan kesalahpahamannya. Kalau Toya membeli buku itu hanya untuk kafenya aja. Mendengar itu, Rerieru sedikit merasa sedih. Dan karena masalahnya sudah beres, Toya memutuskan untuk balik ke rumah. Sebelum balik, Yumina berpamitan kepada Rerieru. Dan Toya, Yumina, dan Kohaku pun pulang ke rumah dengan gate. Sesampainya di rumah, Toya itu langsung tiduran di sofa ruang tamu karena kelelahan. Toya lelah bukan karena melawan kepiting, tapi lelah karena membeli buku yaoi. Kemudian Lindsay pun datang sambil membawakan air es ke Toya. Toya mengambil air es itu dan meminumnya. Setelah itu Lindsay bertanya kepada Toya dengan gugup gitu, "Di mana buku-bukunya?" Lindsay terlihat sangat ingin membaca buku-buku itu, walaupun sedikit malu-malu gitu. Toya mengeluarkan semua buku-buku yang dia beli dari storage-nya di atas meja tamu. Toya juga bilang ke Lindsay, kalau ada buku yang Lindsay mau, Lindsay tinggal bilang aja ke Rosetta. Toya sudah membuatkan semua salinannya. Mendengar itu Lindsay menjadi senang, dan Lindsay mulai meninggalkan ruang tamu dan mencari Rosetta. Sedangkan Toya, dia langsung pergi ke dapur dan memberikan kaki Bloody Crab ke Claire untuk disimpan. Dan Claire pun menerima dengan senang hati. Setelah itu Toya pun langsung pergi ke kamarnya untuk istirahat. Tapi karena terlalu lelah, Toya malah ketiduran. Di keesokan harinya, Moonrit merilis banyak buku-buku baru, termasuk buku yaoi. Karena buku-buku yaoi yang dibeli itu adalah buku yang sangat populer. Pada hari itu banyak sekali pelanggan yang datang ke Moonrit. Walaupun popularitas manga kafenya Toya itu meningkat, tapi Toya itu masih merasa sedikit kurang. Dan karena hal itu, Toya akhirnya memutuskan untuk menyerahkan Moonrit ini kepada Lindsay dan berencana untuk membuka manga cafe yang baru. Yang kedua, manga cafe kedua lah. Dan secara kebetulan juga, setelah beberapa bulan, sepertinya
penulis Knight Order of Rose akan merilis buku baru lagi yang berceritakan tentang seorang pria yang serba bisa, seorang ksatria, seorang putri cantik, dan adiknya yang ingin mengambil alih negara dengan kekuatan mereka. Toya menyuruh Lince untuk menunjukkan ilustrasi buku itu, yang salah satu tokohnya itu persis sekali dengan Toya. Melihat itu, Toya menjadi sangat kesal, dan Toya berjanji jika dia bertemu lagi dengan si Ririeru itu, dia akan memukul kepalanya lagi dengan sangat keras. Oke, terima kasih pada kalian yang telah menonton video saya dan mendengar video saya ini. Mohon maaf jika ada salah informasi atau salah kata. Dan bila kalian suka, boleh like, komen, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa di-share juga. See you next video, and bye bye.